Halo teman-teman semua. Seperti yang udah kalian tengok pada judul, di sini aku bakal ngejelasin mengenai perkembangan hukum udara dan ruang angkasa. Sebelum lebih lanjut, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau hukum udara dan ruang angkasa itu merupakan suatu bagian komponen dari hukum angkasa. Dan hukum angkasa itu ada 3 ruang lingkupnya. Yang pertama, ada sifat dan luas wilayah ruang angkasa di mana hukum angkasa diterapkan dan diberlakukan. Yang kedua itu ada bentuk kegiatan manusia di ruang angkasa tersebut. Dan yang terakhir ada bentuk segala alat penerbangan seperti pesawat ruang angkasa, pesawat udara, serta alat-alat penerbangan lainnya menjadi objek hukum angkasa. Pengembangan hukum udara dan ruang angkasa sendiri juga dilakukan untuk mengantisipasi keadaan atau kondisi yang akan terjadi ke depan nanti. Karena dilihat dari teknologi yang semakin berkembang pesat dan juga dari berbagai masalah yang timbul dari ditemukannya dimensi ruang angkasa oleh para peneliti. Dan dalam hukum udara internasional juga, perkembangannya jika dilihat pada Konvensi Paris 1919, pasal 1 memberikan suatu negara kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas wilayahnya. Ini juga termasuk wilayah perairannya. Dan kedaulatannya juga mencakup ruang udara yang berada di atas wilayah negara tersebut. Namun, dalam Konvensi Paris 1919 ini belum mampu menentukan mengenai batas dan ketinggian wilayah udara suatu negara. Tetapi, dalam Konvensi Paris ini ditetapkan mengenai kedaulatan masing-masing negara atas wilayah udaranya. Dengan berakhirnya Perang Dunia I, maka di sini banyak sekali negara-negara yang berusaha mencoba untuk mengembangkan teknologi udara. Di sini yang mereka coba kembangkan adalah penerbangan jarak jauh yang sangat cepat. Pesawat yang tadinya hanya milik negara dan sebatas dipakai untuk militer saja, sekarang sudah dipakai untuk komersial yang bisa dipakai banyak orang. Tidak hanya dimiliki negara saja, tetapi perusahaan-perusahaan swasta juga memiliki pesawat udara. Karena semakin banyaknya negara yang berusaha untuk melakukan pengembangan terhadap teknologi udara mereka, akibatnya banyak juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan di wilayah udara. Oleh karena itu, dibentuklah perjanjian-perjanjian internasional yang mana dimuat pada Konvensi Paris 1929 untuk mengatur tanggung jawab kerugian di wilayah udara. Konvensi Paris 1929 ini juga merupakan kelanjutan dari Konvensi Paris 1919. Dan setelah adanya Perang Dunia I, berlanjutlah ke Perang Dunia II, di mana sebelum Perang Dunia II berakhir ini, Presiden Amerika Serikat Roosevelt mengundang negara-negara sekutunya dan juga negara-negara netral untuk menghadiri konferensi internasional. Di dalam konferensi internasional ini secara khusus membahas mengenai penerbangan sipil. Konferensi internasional ini diadakan pada 1 November dan berakhir pada 7 November 1944. Dan konferensi ini diadakan di Chicago, Amerika Serikat, yang mana kemudian menjadi dasar hukum bagi penerbangan sipil internasional. Dan yang tidak kalah penting, di dalam konferensi Chicago ini juga terbentuk suatu badan yang kemudian menjadi suatu badan khusus PBB, yaitu ICAO atau International Civil Aviation Organization. Organisasi ini mempunyai tugas dalam bidang teknis, ekonomis, dan yuridis secara khusus dalam bidang penerbangan. Dan di dalam perkembangan hukum udara dan ruang angkasa di Indonesia sendiri tidak dapat terlepas dari kaidah hukum udara dan ruang angkasa internasional. Apabila di wilayah ruang udara terdapat adanya prinsip kedaulatan mutlak masing-masing negara, namun di wilayah ruang angkasa terdapat pula prinsip kepemilikan bersama semua negara atas ruang angkasa. Pemanfaatan ruang udara Indonesia mewajibkan untuk mengembangkan kekuatan negara di udara dengan maksimal sehingga efektif dan dapat diandalkan. Angkutan udara adalah salah satu faktor penting dari kekuatan negara di ruang udara dan bukan sebagai sarana untuk tujuan komersial semata. Hukum udara Indonesia haruslah menjunjung tinggi kedaulatan Indonesia dalam mempertahankan wilayah udaranya. Seperti pada pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1958, yakni larangan melakukan penerbangan dengan pesawat udara selain dengan pesawat udara yang mempunyai kebangsaan Indonesia. Pada pasal 8 menetapkan bahwa segala jenis angkutan udara dengan memungut bayaran yang diselenggarakan dalam wilayah Indonesia haruslah dengan konsesi atau penetapan izin dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Oke teman-teman, itu. Halo teman-teman semua. Seperti yang udah kalian tengok pada judul, di sini aku bakal ngejelasin mengenai perkembangan hukum udara dan ruang angkasa. Sebelum lebih lanjut, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau hukum